Protes Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu atau DPM PTSP Jusma Ramadana Alus yang menilai buruk kualitas perkantoran yang ditempati bekerja dan heboh di media belakangan ini mendapat respon Komisi 3 DPRD Kota Samarinda. Rabu 25 Agustus 2021, rombongan Komisi 3 DPRD meninjau sejumlah kerusakan gedung yang dikeluhkan Kepala Dinas DPM PTSP. Turut dalam peninjauan Kepala Bidang Cipta Karya Samarinda, Cecep Heradi, mewakili Kadis PUPR Samarinda. Ya, secara keseluruhan saya melihat di gedung ini sebenarnya nggak ada permasalahan krusial. Dari konstruksi, dari apa yang disampaikan, kita lihat bersama-sama. Cuma mungkin secara finishing ada hal yang kurang, kurang diterima lah. Saya kira wajar itu. Kalau kita membangun satu gedung atau rumah kita sendiri, kita nggak puas. Proses itu kan manusiawi sekali saya kira. Jadi kami turun ke sini bukan dalam rangka sidak juga, tapi kami ingin menyebatani bahwa ada hal-hal, mungkin kalau kita katakan kelalaian yang sangat kecil, yang harus segera dipenuhi. Bagaimanapun juga ini gedung pemerintah, ini pusat pelayanan masyarakat, nantinya akan kita gunakan, apalagi dijadikan mall pelayanan terpadu. Nah, apa yang disampaikan oleh Kepala Dinas itu adalah hal yang wajar saya kira. Dan hari ini disampaikan juga oleh Cipta Karya itu hal yang wajar. Jadi saya kira ini nggak masalah lagi kan, kita nggak perlu kembangkan sampai kemana-mana. Saya berharap bahwa pemerintah ini pemerintah semua ini. Artinya selaku pelaksananya OPD terkait itu mau melaksanakan atau memenuhi hal-hal yang kurang ya. Nah, jadi di sini bukan katakan bahwa itu temuan kurang di dalam hal finishing. Wajar dong sebagai manusia saya kira. Rombongan Komisi 3 DPRD Samarinda yang dipimpin Ketua Komisinya, Angkasa Jaya, tiba di gedung MPP sekitar pukul 11 waktu Indonesia Tengah dan langsung berkeliling gedung dari lantai dasar hingga lantai 6. Peninjauan tersebut cukup menguras tenaga sebab rombongan harus menaiki anak tangga 5 lantai dari lantai 1 hingga lantai 6 karena lift gedung tersebut tidak berfungsi. Ruang-ruang yang dikeluhkan seluruhnya dicek satu persatu oleh Komisi 3 DPRD Kota Samarinda. Sambil mendapat penjelasan tersebut, Jusma Ramadana menjelaskan kerusakan-kerusakan itu. Kalau ada hal-hal yang memang pertama mengganggu secara totalitas aktivitas kerja di dalamnya, ya kan, mengancam keselamatan. Kemudian yang kedua, salah posisi bangunan seumpama. Kalau bangunan ini mungkin mengalami kemiringan dan sebagainya, bisa juga mengancam keselamatan sekitarnya. Dan ada hal-hal yang memang luar biasa. Ya, saya pikir kalau yang ada ini ya biasa-biasa saja. Setiap bangunan itu setelah finishing, pasti ada kebocoran sedikit. Saya pikir tugas tinggal mengkomunikasikan saja antara PD terkait, ya, PUPR dengan pihak pengembang atau kontraktornya. Tidak ada terlalu yang ini. Lebih parah kok kerusakan di DPR daripada ini. Tidak perlu disebutkan ya? Biasa saja. Tidak ada hal-hal yang terlalu Signifikan. fundamental yang dianggap mengancam keselamatan dan sebagainya. Nggak ada. Saya lihat tadi ruangan Kepala Dinas, plafonnya tinggal dibaikin, ya kan? Liftnya tinggal dibaikin. Peninjauan berlangsung sekitar 1 jam sebelum dilakukan diskusi dan paparan terkait hasil peninjauan. Kesimpulan peninjauan Komisi 3 justru memunculkan pendapat dan tanggapan beragam. Dari Komisi 3 DPRD Samarinda, ada yang berpendapat gedung ini harus diselesaikan dan meminta pertanggungjawaban kontraktor dan konsultan pelaksana. Namun, terdapat juga wakil rakyat yang berpendapat dengan nada datar dan rasional terkait sejumlah kerusakan yang terjadi. Dari beragam tanggapan, terdapat anggota Komisi 3 justru menganggap kerusakan bangunan itu adalah hal yang biasa-biasa saja, bahkan dianggap tak seheboh yang diberitakan media selama ini. Masalah tanggapan itu adalah versi dari yang bisa menyampaikan. Apa hal yang mendasari pasti masing-masing pihak punya alasan. Kalau kami lebih dalam konteks sebagai pengguna hanya menyampaikan fakta yang terjadi di lapangan.
tidak lebih dan tidak kurang. Ya, kami juga bukan OPD teknis yang mengerti secara struktur, termasuk juga hal yang lain. Ya, saat kami masuk 28 Juni, kondisi bangunan kami temukan beberapa, ya kami laporkan, kami sampaikan. Terus saat ada kunjungan teman-teman media, saat terjadi kebocoran, itu yang disaksikan oleh beberapa teman media, ya kan? Jadi yang terjadi sementara ini sebenarnya adalah sebuah mekanisme saat kami masuk di suatu wadah baru. Kita temukan beberapa titik, ya, beberapa titik kerusakan, termasuk juga kendala-kendala dalam hal kebocoran AC. Termasuk juga sampai hari ini terjadi kesulitan dalam penggunaan akses lift yang tidak bisa digunakan. Meski demikian, Kepala Bidang Cipta Karya Cecep Heradi mengaku akan mengkonsolidasikan kekurangan yang dikeluhkan Kadis DPM PTSP. Cecep berharap kontraktor pelaksana berkenan berpartisipasi membantu perbaikan gedung yang dianggap rusak. Meski Dinas PUPR Samarinda siap untuk bertanggung jawab memperbaiki sejumlah kerusakan yang ada. Kalau kategori lepas tangan itu, jadi item pekerjaan itu kan macam-macam, Mas, Pak. Misalkan 2019 pekerjaannya hanya lantai 54. Oke. Selesai dia, diserah terimakan FHO, diperiksa, dan lain sebagainya. Kalau ada temuan sifatnya dikembalikan, dan lain sebagainya, itu clear. Ada anggaran baru kita laksanakan 2020, pekerjaannya apa? Oh, arsitektural dan lain sebagainya untuk lantai. Bukan itu. Maksudnya temuan. Iya. Nah, makanya kalau misalkan temuan, saya tidak bisa katakan itu temuan. Karena rentan di 2019 terbungkus si konstruksi tadi, ya makanya kan saya bilang bukan berarti saya membela diri, bukan. Bisa saja memang karena apakah itu murni iklim atau apa. Permasalahannya saya bilang tadi di rapat kan Bapak ada hadir semua. Kalau toh dalam rangka ini ada penyampaian yang sifatnya miss terhadap 100%, saya yang minta maaf. Kan gitu, Pak. Cecep Heradi meluruskan pandangan miring yang dialamatkan ke PUPR Samarinda. Cecep menjelaskan bangunan tersebut sudah melalui auditing lembaga BPK dan dinyatakan lolos uji kelayakan. Mengisyaratkan jika pada intinya tidak ada masalah dengan kualitas bangunan itu, jikapun kenyataan saat ini ditemukan sejumlah kerusakan. Menurut Cecep, kerusakan itu akibat pengaruh alami lantaran bangunan lama tidak difungsikan. Dari Gedung MPP Jalan Pahlawan, IBTV, Abi dan Eka melaporkan. Audio